Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 35 praktikan laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Nama saya Muhammad Zaki Gufron, NPM 1992, dan teman saya Robertus Mario, NPM 1934. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu hosting dan aplikasi Android. Pendahuluan. Latar belakang, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal. Pada intinya, sistem informasi manajemen dalam bisnis atau perusahaan bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, hingga menganalisa informasi dan kemudian disebarkan untuk tujuan yang spesifik. Manajemen sistem informasi berguna sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Jadi, dalam menggambarkan sistem dapat menyelesaikan suatu masalah. Kemungkinan sistem untuk masalah suatu berbeda dengan sistem untuk masalah yang lain. Hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file atau data yang diperlukan website disimpan setelah dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting berupa email, script, aplikasi, dan database. Hosting bisa diibaratkan sebagai sebuah apartemen yang disewakan dengan ukuran tertentu. Dan setiap bangunan apartemen pasti memiliki ukuran yang berbeda antara apartemen A dan apartemen B. Sama halnya dengan hosting. Setiap hosting akan menyediakan space atau tempat penyimpanan yang berbeda. Aplikasi Android dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android SDK mengkompilasi kode bersama data dan file resource menjadi sebuah APK. Paket Android yang berupa file dengan Iron APK. Pada modul ini dijelaskan penggunaan hosting dan aplikasi Android menggunakan aplikasi FileZilla. Dan itu juga dijelaskan bagaimana cara membuat web online serta aplikasi Android sederhana. Pada permasalahan kali ini adalah bagaimana cara membuat hosting dan aplikasi Android untuk sistem informasi penyewaan kaset. Oleh karena itu, kita akan membuat halaman web dan juga aplikasi Android yang efektif dan efisien pada penyewaan kaset. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum hosting dan aplikasi Android ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara hosting website online serta membuat versi aplikasi Android untuk sistem informasi penyewaan kaset. Tujuan praktikum modul ini, tujuan dari praktikum hosting dan aplikasi Android adalah: pertama, agar praktikan dapat memahami tentang hosting. Dua, agar praktikan dapat memahami tentang aplikasi dan juga sistem Android. Tiga, agar praktikan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem Android dengan membuat aplikasi penyewaan kaset. Peninjauan pustaka. Hosting. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data, situs, atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. Dengan adanya hosting, ini user dapat menyimpan data di internet. File website yang tersimpan dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database atau base data. Bahkan data yang ia simpan dalam internet bisa diakses oleh orang lain tergantung settingan yang kita buat. Bisa private atau untuk sendiri dan bisa dibuat untuk umum. Hosting memiliki banyak sekali kegunaan yang dapat dimanfaatkan terkait dengan pengembangan perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, membuat halaman website. Yang pertama, tentu saja digunakan untuk menciptakan sebuah situs yang dalamnya menyimpan banyak informasi dan dokumen terkait penggunaan atau bisnis. Dua, mengembangkan situs jual beli online. Jika Anda ingin membuat website toko online atau yang disebut dengan e-commerce,
Anda harus menggunakan hosting agar setiap informasi yang Anda cantumkan dapat terindeks dan dibaca oleh mesin pencari. 3. Membuat email profesional. Fungsi ketiga, untuk membuat email profesional atau lebih dikenal dengan email perusahaan atau domain Anda sendiri. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kredibilitas bisnis Anda dan terlihat lebih profesional. 4. Mampu melindungi website dengan SSL. Fungsi yang terakhir adalah untuk melindungi website dari serangan malware atau virus, terindikasi serangan DDoS, atau terkena spam. Masing-masing penyedia layanan web host menawarkan jenis hosting yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari klien. Berikut jenis-jenis hosting yang sering digunakan. Shared hosting. Shared hosting merupakan hosting yang dipakai secara bersama-sama oleh pengguna. Semua pengguna dari shared hosting akan saling berbagi terhadap resource maupun kapasitas server. Walaupun demikian, shared hosting adalah tipe web hosting yang paling populer. Perusahaan jasa penyedia web hosting banyak menawarkan paket yang menarik untuk tipe web hosting ini. Berapa kelebihan menggunakan share hosting? Share hosting ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan macam-macam hosting lainnya, seperti VPS server dan dedicated server. Share hosting sangat cocok dipakai bagi pemula. Penyedia share hosting biasanya menyediakan layanan support dengan lebih memadai. Apabila terjadi masalah dalam hal server, maka Anda tidak perlu turun tangan sendiri dan bisa menunggu bagian penyedia share hosting yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Kekurangan dari share hosting. Bila terdapat salah satu pengguna yang menyebabkan server hosting overload, akan mengganggu pengguna share hosting lainnya. Setiap pengguna share hosting punya akses terbatas terhadap server. Semua batasan terhadap akses server dikelola oleh admin. Admin bisa saja menghapus pengguna hosting saat dianggap melanggar ketentuan. 2. VPS server atau VPS hosting. VPS hosting adalah singkatan untuk Virtual Private Server Hosting. Virtual Private Server Hosting menawarkan mesin virtual untuk klien. Konsep virtualisasi mirip dengan shared hosting, di mana satu komputer server dapat memiliki beberapa situs yang berjalan di atasnya. Namun, teknologi virtualisasi memungkinkan setiap akun harus diperlukan sebagai mesin sendiri, dengan sumber daya sendiri yang aplikasi dan sistem operasi. VPS ini merupakan server hosting yang dibagi menjadi dua, yaitu server virtual dan server hosting sendiri. Setiap pengguna VPS memiliki root akses VPS dan berwenang mengelola secara penuh terhadap server atau hostingnya. VPS atau Virtual Private Server Hosting berada di tengah antara cloud hosting dan dedicated server. Pengguna bisa menggunakan server yang memiliki fungsi mirip dengan dedicated server, namun dengan harga semurah cloud atau shared hosting. Kelebihan VPS hosting adalah VPS memang menawarkan harga di atas shared hosting, tetapi masih tetap lebih terjangkau daripada dedicated server. Kendali penuh terhadap kustomisasi VPS hosting, jenis VPS Manager yang menawarkan full support dari penyedia hosting. Anda bisa upgrade dan downgrade resource tanpa mengalami downtime. Kurang VPS. Pemula kurang cocok menggunakan lain jenis hosting ini karena perlu pengetahuan mendasar tentang hosting dan sistem operasinya. Biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada share hosting, sehingga diperuntukkan dalam berbisnis. Dedicated server hosting. Dedicated server atau jenis hosting yang terakhir, dan ini memungkinkan penggunanya untuk punya root akses server untuk mengendalikan server hosting sepenuhnya. Pengguna yang membayar jenis layanan hosting ini sudah pasti bukan pemula karena memerlukan pengetahuan yang mendalam. Pengguna dedicated server biasanya perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan sumber daya web hosting yang besar. Kelebihan dari dedicated server hosting adalah setiap satu server fisik hanya untuk satu pengguna. Punya hak akses root server hosting, Anda yang mendapatkan aturan sendiri. Kekurangan dedicated server hosting. Perlu pengetahuan yang mendalam tentang server hosting dan sistem operasinya. Biayanya paling mahal dari jenis layanan hosting lainnya. Cloud hosting. Cloud hosting terdiri dari gabungan dua kata, yakni cloud atau yang biasa disebut sebagai perumpamaan dari internet serta hosting, yang merupakan layanan untuk mengakomodir penyimpanan sebagai macam jenis data di dalam website. Kelebihan cloud hosting. Lebih luasa ketika ingin beralih ke layanan yang lebih tinggi atau upscaling, dapat menampung trafik yang masih berkat fitur unmetered quota bandwidth.
presentasi uptime atau jam kerja server tinggi, aman dari potensi pencurian data maupun kerusakan akibat human error. Kelebihan dari WordPress hosting: murah, mudah digunakan pemula, one click WordPress installation, performa yang baik untuk situs WordPress, customer support mengoperasi internet atau mingguan otomatis, pengoptimalan kecepatan terpasang melalui jaringan caching dan CDN, mekanisme keamanan terintegrasi dioptimalkan untuk WordPress, optimasi database built-in untuk WordPress, optimasi skalabilitas, pengaturan server dioptimalkan khusus untuk perangkat lunak WordPress, bukan khusus dari ahli WordPress. Kurangan: hanya bisa digunakan oleh website yang dibuat di WordPress. Istilah web hosting yang sering digunakan: add-on domain, yaitu fitur web hosting yang memungkinkan sebuah web hosting untuk digunakan oleh beberapa domain sekaligus. Subdomain, bagian domain yang terletak sebelum nama domain utama. Target domain, domain yang menampilkan halaman website yang lain. Bandwidth, ukuran maksimal besarnya lalu lintas data. Dan berbulan waktu untuk menginstal content management system domain ke web hosting. Setting mode atau CHMOD, fitur web hosting untuk mengatur izin akses suatu data website. SQL, salah satu perangkat lunak sistem manajemen bisnis data SQL. PHP MyAdmin, perangkat lunak administrasi database dengan tampilan yang mudah digunakan. Webmail, fitur untuk mengakses email URL dengan nama domain sender. Aplikasi bahasa Indonesia adalah penerapan dari rancangan sistem untuk Arifianto. Android merupakan perangkat bergerak pada sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Nur Hermawan, Android merupakan OS atau operating system mobile yang tumbuh di tengah OS lainnya yang berkembang dewasa ini. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh beberapa peranti bergerak. Di dunia ini terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama, yang mendapatkan dukungan penuh dari Google atau Google Mir Service atau GMS, dan kedua adalah yang benar-benar bebas, distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai Open Headset Distribution OHD. Kelebihan Android: merupakan sistem operasi open source, siapa saja bisa menggunakan secara gratis. Para developer atau pengembang dimudahkan untuk mengoptimalkan pengembangan OS ini di smartphone yang dibuatnya. Harganya beragam, ada yang terbilang cukup terjangkau, ada yang memiliki harga jual tinggi, sehingga smartphone Android bisa menjangkau semua kalangan. Namun semakin tinggi harga, semakin mumpuni pula spesifikasinya. Memiliki banyak dukungan aplikasi. Hal ini juga tidak lepas dari sifat Android, yang merupakan sistem operasi open source. Pengembang pun diizinkan untuk mengembangkan aplikasi berbasis source code dari Android. Oleh karena itu, jika Anda masuk ke Play Store, akan ditemukan banyak sekali ribuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
mudah dimodifikasi. Banyak komponen yang bisa Anda atur ulang atau dimodifikasi, mulai dari ROM hingga custom overlock. Sistem operasi ini bisa kekurangan Android. Jenisnya cukup berat. Ini menyebabkan banyak memori yang dibutuhkan, baik RAM maupun ROM. Bagi smartphone yang memiliki RAM dan ROM berkapasitas kecil, tentu ini akan menghambat performanya. Sistem modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tak stabil dan kurang optimal. Smartphone akan mengalami kinerja lebih diakibatkan adanya multitask yang berlebihan. Kurang responsif jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Aplikasi hybrid sendiri adalah aplikasi mobile yang dikembangkan menggunakan bahasa melalui satu React Native. Saat ini banyak sekali developer yang menggunakan aplikasi hybrid agar aplikasi mobile yang dikembangkan dapat aplikasi dari web menjadi mobile. 2. Ionic Framework. Ionic Framework adalah framework aplikasi mobile menggunakan HTML5 untuk mengembangkan mobil app dengan teknologi web. 3. Xamarin. Xamarin merupakan ide untuk membuat aplikasi mobile berbasis Android. OS sistem operasi bebas dan Windows Phone. Sistem operasi berbasis Android. Membuat aplikasi mobile dengan menggunakan sistem operasi bebas. 5. PhoneGap. Tools ini hampir sama dengan Apple Cordova yang menggunakan bahasa tools ini hampir sama dengan Apache Cordova yang menggunakan bahasa pemrograman web. PhoneGap tidak hanya digunakan pada aplikasi Android saja, namun juga digunakan di berbagai platform seperti iOS, BlackBerry, serta Windows Phone. 6. Accelerator. Accelerator membolehkan untuk membuat aplikasi dengan penulisan kode yang singkat. Tools ini juga mendukung sistem operasi Windows, iOS, Android, dan HTML5 browser. 7. Flutter. Flutter merupakan framework yang saat ini cukup dikenal di dunia mobile developer. Flutter ini juga didukung oleh Google dengan menggunakan bahasa Dart. 8. Native Script. Native Script merupakan tools yang menggunakan jenis code-based website. JavaScript
dan CSS untuk membangun aplikasi Android dan iOS. 9. Tools pada aplikasi web. Dalam pengembangan aplikasi mobile, kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman dari web. Aplikasi sebenarnya menggunakan bahasa dari web. Dan untuk tampilan UI atau UX-nya dapat diatur sedemikian rupa sehingga mirip dengan aplikasi natif pada umumnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Bab 3, langkah-langkah pengerjaan. Suatu perusahaan memerlukan website dan aplikasi Android untuk mempermudah memesan kaset. Website ini digunakan sebagai penghubung antara customer dengan perusahaan untuk bertukar informasi mengenai kaset. Website dan aplikasi Android ini bertujuan agar perusahaan dapat dengan mudah mengakses data penyewaan kaset melalui aplikasi sistem informasi pemesanan kaset. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu, serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. A. Hosting. Langkah pertama, aktifkan Apache dan MySQL di Exam. Yang kedua, buat folder dengan nama sesuai pada database di htdocs, dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu di backup dengan klik export lalu go. Yang keempat, buka halaman web hosting pada http www.ultimatefreehost.in/. Yang kelima, pilih login, lalu new registration. Yang keenam, isi data-data yang dibutuhkan pada hosting. Yang ketujuh, buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan, lalu klik link tersebut. Yang kedelapan, buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan, lalu klik cPanel URL. Yang kesembilan, isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email lalu klik login. Yang ke-10, klik MySQL database. Dan yang ke-11, buat nama database. Yang ke-12, klik admin. Yang ke-13, import database menggunakan salah satu cara, yaitu export, copy paste, SQL, atau drag drop. Ke-14, buka FileZilla. Yang ke-15, masukkan data yang didapatkan melalui email pada host, username, dan password, lalu klik Quick Connect, lalu OK. Yang ke-16, kembali ke menu hosting dan pilih Open File Manager. Yang ke-17, edit koneksi lalu klik Save. Yang ke-18, buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu isikan username dan password, lalu login. Yang ke-19, buka aplikasi appdeezer.com lalu klik Create App. Yang ke-20, klik Website. Yang ke-21, copy paste website URL lalu klik Save lalu Next. Yang ke-22, buat nama aplikasi lalu Next dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Bab 4, hasil dan pembahasan. A. Output web online dan aplikasi Android sistem informasi penyewaan kaset. Pertama, web online. Adapun printout hasil dari pembuatan web online sistem informasi penyewaan kaset dengan link web http://penyewaan-kaset.ultimate/index.php sebagai berikut adalah tampilan index.php. Yang kedua, tampilan tampil home.php. Yang ketiga, tampilan gagal.php. Yang keempat, tampilan sukses.php. Yang kelima, tampilan help.php. Yang keenam, tampilan about.php. Yang ketujuh, tampilan help home.php. Yang kedelapan, tampilan about home.php. Yang kesembilan, tampilan data.php. Yang kesepuluh, tampilan logout.php. Berikut aplikasi Android. Adapun printout hasil dari pembuatan aplikasi Android sistem informasi pemesanan penyewaan kaset adalah sebagai berikut. Yang pertama, tampilan index.php. Yang kedua, tampilan tabelhome.php. Yang ketiga, tampilan gagal.php. Yang keempat, tampilan sukses.php. Dan yang kelima, tampilan help.php.
Yang ke-6 tampilan about.php, yang ke-7 tampilan help.php, yang ke-8 tampilan about home.php, ke-9 tampilan data.php, ke-10 tampilan logout.php, dan yang berikut adalah analisa output. Yang pertama, analisa output tampilan index. Pada tampilan index.php berisi menu home, about us, help, dan login. Analisa output tampilan login. Pada menu tampilan login PHP yang mengandung kolom username serta password dari petugas untuk masuk ke dalam sistem informasi ini serta terdapat tombol submit. Yang berikut analisa output tampilan sukses. Pada tampilan menu sukses.php yang memiliki tampilan menu-menu yang dianggap dapat diakses dalam sistem informasi ini. Yang berikutnya analisa output tampilan gagal. Pada tampilan menu gagal.php yang memuat teks maaf data yang Anda masuk salah, yang dimana bertujuan agar user mencoba kembali untuk login. Yang berikutnya analisa output tampilan bantuan. Pada tampilan bantuan.php yang mengandung tentang informasi mengenai sosial media dan CS number yang dimiliki untuk memberikan info. Yang berikutnya analisis output tentang kami. Pada tampilan tentang kami.php yang mengandung tentang informasi penjelasan dari penggunaan kaset. Yang berikutnya analisa output tampilan bantuan untuk yang sudah login. Pada tampilan bantuan.php yang mengandung tentang informasi mengenai sosial media dan CS number yang dimiliki untuk memberikan info. Yang berikutnya analisa output tampilan tentang kami untuk yang sudah login. Pada tampilan kami.php yang mengandung informasi tentang penjelasan dari penyewaan aset. Yang berikutnya analisa output data penyewa. Pada tampilan data.php yang mengandung tentang informasi output dari penyewa. Yang berikutnya analisa output tampilan logout. Pada tampilan menu logout.php sama seperti tampilan login.php yang mengandung kolom username, password, dan dari petugas untuk masuk ke dalam sistem informasi ini terdapat tombol submit. Yang berikut bab 5, kesimpulan dan cara. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, website adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia, teks, gambar, suara, animasi, video, di dalamnya menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Browser atau peramban adalah aplikasi yang mampu menjalankan dokumen-dokumen web dengan cara diterjemahkan. Prosesnya dilakukan oleh komponen yang terdapat di dalam aplikasi browser yang biasanya disebut web engine. Semua dokumen web ditampilkan dengan cara diterjemahkan. Aplikasi lebih dikenal dengan aplikasi adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses pengguna. Pengertian Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh, seperti tablet atau smartphone. Android sifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan didistribusikan oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak lainnya. Dengan sifat open source, perusahaan teknologi bebas menggunakan OS ini di perangkatnya tanpa lisensi atau alias gratis. Yang ketiga, kelebihan sistem Android adalah salah satunya merupakan sistem operasi open source. Harganya beragam, memiliki banyak dukungan aplikasi, mudah dimodifikasi, sedangkan untuk kekurangan dari sistem Android adalah kerja sistemnya cukup berat. Hasil modifikasinya sering menyebabkan bekerja tidak stabil atau kurang optimal, serta kurang responsif. B. Saran. Adapun yang didapat dari laporan praktikum modul 4 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya langkah-langkah pengerjaan lebih dipersingkat agar mempermudah praktikan dalam mengerjakannya. Yang kedua, sebaiknya lebih diperjelas lagi untuk tata cara penulisan laporan yang benar. Dan yang terakhir, sebaiknya langkah-langkah pengerjaan dicantumkan di modul agar mempermudah praktikan dalam mengerjakan laporan praktikum. Sekian pemaparan laporan praktikum Sistem Informasi Manajemen dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami.
Ini adalah tampilan dari home sistem informasi penjualan kaset. Di sini kita dapat login penggunaan username dan password yang telah kita buat. Sebagai contoh, kita menggunakan username admin dan password root. Masuk. Di dalam tombol tampilan indeks terdapat home, data Anda, help, dan logout. Home digunakan untuk kembali ke tampilan home. Help berisi informasi untuk melaporkan kendala apabila terjadi kendala dalam aplikasi kami. Logout digunakan untuk keluar dari aplikasi kami. Nah, silakan masukkan data untuk proses lebih lanjut. Di sini kita akan memasukkan data. Nah, setelah kita masukkan data, maka data dari penyedia kaset akan masuk ke dalam sistem informasi penjualan kaset dari kelompok kami. Ya, seperti dapat dilihat, data itu adalah nama Muhammad Zaki, alamat Surabaya, orderan Dilan, total yang harus dibayar 20.000. Ini dapat dilihat dalam data Anda. Ya, mungkin demikian aplikasi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.